Kita membahas emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Usai sepinya IPO, nah hari ini kita akan membahas salah satu IPO yang dimana satu-satunya IPO yang rilis sebelum memasuki bulan November yang berada di industri pelayaran, dan kalau kita lihat memang secara bisnis menarik, tapi sayangnya kinerja keuangannya justru performanya turun. Nah, seberapa menarikkah PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk atau PJHB yang masuk di industri pelayaran? Yuk kita akan membahasnya secara lebih detail. Mungkin sebelum membahas secara kinerja, prospeknya, kita cek dulu jadwal IPO-nya kapan saja dan kapan listingnya. Yuk. Nah, kalau kita lihat untuk harga penawaran awalnya berkisar di Rp310 hingga Rp330 per lembar saham. Untuk jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 4,8 juta lot atau persen total sahamnya sekitar 25%. Nah, dari harga tersebut dan juga sejumlah saham yang ditawarkan, dana IPO-nya nanti yang diraih berkisar 148,8 miliar hingga 158,4 miliar rupiah. Potensi market cap-nya 595 miliar hingga 634 miliar rupiah. Dan menariknya di sini ada waran. Jadi setiap pembelian 2 saham PJHB mendapatkan gratis 1 waran. Jadi rasionya 2:1. Kemudian untuk menjamin emisinya di sini jarang sekali memang kita dengar ya, sekuritasnya Pilar Mas Investindo Sekuritas. Kemudian masa penawaran awalnya tanggal 22 hingga 27 Oktober 2025, ini sementara ya. Tanggal efektifnya 29 Oktober. Masa penawaran umumnya 30 Oktober hingga 3 November 2025. Penjatahannya di 3 November. Distribusinya untuk saham dan juga waran seri 1 di 4 November dan nantinya akan melantai pada 5 November 2025. Nah, lantas bagaimana untuk penggunaan dana IPO-nya? Yuk kita intip, ada bayar utang nggak ya? Nah, di sini kalau teman-teman lihat untuk penggunaan dana IPO-nya 100% akan digunakan untuk ekspansi bisnis, yaitu untuk pembelian atau pembangunan 3 unit armada kapal baru dengan jenis Landing Craft Tank atau LCT. Penggunaannya ini nantinya akan digunakan sebagai capital expenditure atau CAPEX. Nah, di sini sudah ada 3 jenis kapal yang nantinya akan dibeli ya menggunakan dana IPO. Yang pertama ada kapal LCT. LCT ini tadi ya Landing Craft Tank ya. Kalau kita lihat di sini untuk kapal LCT panjang lebar tingginya 75 meter, 16 meter dikali 4,8 meter yang dimana per 2.500 deadweight tonnage. Jadi ini adalah untuk mengukur beratnya. Nah, nilainya itu sekitar 57 miliar rupiah yang dimana nantinya berasal dari dana kas internal sekitar 5,5 miliar, dana IPO-nya 51,5 miliar, dan pihak galangannya nanti berhubungan dengan PT Untung Brawijaya Sejahtera. Kemudian yang kedua kapal LCT, ukuran panjang lebar tingginya 72 meter kali 16 meter kali 4,8 meter per 2.500 deadweight tonnage, untuk nilainya 53 miliar. Nanti dananya berasal dari dana kas internal cuma 2M. Untuk dari dana IPO-nya 50,96 miliar, nanti akan berhubungan dengan pihak galangannya PT Untung Brawijaya Sejahtera juga. Kemudian kapal yang ketiga LCT, panjang kali lebar tingginya 72M, 16 meter, 4,8 meter ya, di sini per 2.500. Kalau kita lihat harganya sama ya, karena kapalnya sama di 53 miliar, dana dari kas internal 2 miliar, dana dari IPO sekitar 50,96 miliar. Nantinya pihak galangannya berbeda, yaitu PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia. Nah, lalu bisnisnya seperti apa sih? Yuk kita intip secara bisnisnya. Nah, untuk bisnis dari PJHB ini memang berada di industri pelayaran atau vessel chartering yang memang berbasis di Samarinda, Kalimantan Timur, yang memang sudah berdiri sejak tahun 2008. Nah, fokus operasional perseroan itu adalah di angkatan laut, antar pelabuhan dalam negeri untuk barang atau berupa alat berat gitu ya, dan kontainer khususnya untuk kapal tipe LCT tadi ya, Landing Craft Tank, dan juga kapal pengangkut serupa. Nah, kalau kita lihat secara kinerja keuangannya, sayangnya memang performanya kurang baik ya. Kalau teman-teman lihat di sini pendapatan sesuai prospektus di tahun 2022 ke tahun 2023 pendapatannya turun sekitar 2,5% gitu ya. Kemudian di tahun ke 2023 ke tahun 2024 pendapatannya turun lagi 2,6%. Akhirnya kalau kita lihat secara pendapatan yang terbaru per April 2024 di
sandingkan dengan April 2025, ini juga turun sekitar 1,8%. Akhirnya laba bersihnya juga turun 23% ya per April 2025. Begitu juga kalau kita lihat 2023 ke 2024 juga laba bersihnya turun sekitar 23%. Jadi terakhir kalau kita lihat untuk pendapatan perseroan per April 2025 hanya sekitar 18,1 miliar, untuk laba bersihnya 5,9 miliar rupiah saja. Nah, lalu dari kontribusi pendapatannya paling besar dari siapa nih? Kita intip secara lebih detail. Nah, jadi kontribusi pendapatan perseroan itu ada beberapa PT ya. Pertama, paling besar kontribusinya itu dari Jawara Samudra Nusantara 36%, Sabta Buana Logistik 23%, Samudra Energi Tangguh afiliasi dengan SMDR ya. Dengan emiten SMDR waktu itu yang kenaikannya luar biasa pada masanya 24%, Serasi Shipping Indonesia 10% dan juga LV Logistik Indonesia sekitar 7%. Nah, yang menariknya bahwa perseroan menyatakan dalam prospektus yaitu berencana untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya nanti sebanyak-banyaknya itu adalah sekitar 30% dari laba bersih tahun berjalan di buku 2025 dan kemungkinan akan dibagikan pada tahun depan yaitu tahun di 2026. Nah, lalu bagaimana dengan valuasinya? Kita intip secara valuasi dan rasio-rasio keuangannya. Nah, kalau valuasi sebenarnya nggak terlalu mahal ya untuk di industri pelayaran, price book value-nya di 1,9 hingga 2, untuk price earning ratio-nya memang sedikit lebih mahal secara sektoral di 38,4 hingga 40,9. Rata-rata di industri pelayaran itu PER-nya biasanya 12. Untuk debt equity ratio-nya di sini baik sekali, cuma 3%. Ini jarang sekali yang DER-nya itu di bawah 5% ya, cuma 3% aja. Berarti menandakan bahwa total modalnya ini perseroan ini lebih besar dibandingkan dengan total hutangnya. Jadi kalau teman-teman lihat di laporan keuangannya per April itu hutangnya itu cuma 5,34 miliar, modalnya 159,26 miliar rupiah. Makanya DER-nya cuma tercatat 3% saja. Untuk return on assetnya dalam membukukan laba bersih terhadap asetnya kalau kita lihat cuma 3,56%, ini sudah cukup baik ya di industri pelayaran. Untuk return on equity-nya juga tidak terlalu buruk, 3,68% dalam mengelola modal terhadap laba bersih. Dan untuk current ratio-nya di sini juga tinggi sekali, 726%. Sehingga dalam kemampuan membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya juga sangat cukup baik. Nah, track record dari penjamin emisinya ya, tadi Pilar Mas Investindo Sekuritas memang cuma ada satu ya yang kita dapat di tahun 2024, itu ada CGAS. Di saat itu hari pertama listing CGAS tercatat 1 kali arah dan masuk di papan pengembangan. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin PJHB juga bisa mengikuti jejak dari CGAS secara track record dari Sekuritas Pilar Mas Investindo. Nah, lalu bagaimana nih dengan prospek bisnisnya? Nah, jadi kalau kita lihat potensinya memang agak cukup menarik ya secara prospek bisnis yang dimana memang didukung dari kebijakan pemerintah juga. Jadi kalau teman-teman ketahui di mana memang letak dari Indonesia itu cukup strategis, terutama di Asia Tenggara. 2 jalur perdagangan maritim terpenting di dunia melintasi itu perairan Indonesia, sehingga sektor maritim berperan penting untuk menghubungkan wilayah distribusi barang dan juga mobilitas penduduk. Kemudian kalau kita lihat secara kekayaan alam Indonesia, di mana pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi mineral dan batu bara, dampaknya tentu saja terhadap sektor pelayaran akan meningkatkan muatan kapal untuk bahan mentah seperti pertambangan, kemudian juga serta bertambahnya kebutuhan angkutan laut, eksplorasi, peralatan perkebunan, hingga infrastruktur pendukung wilayahnya. Dan kemudian kalau kita lihat ada program namanya program Tol Laut, yaitu menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim global dan meningkatkan konektivitas antar pulau, sehingga memang industri pelayaran cukup diuntungkan. Nah, selain itu mungkin kita juga bisa lihat pertumbuhan transportasi lautnya. Yuk kita next slide. Nah, untuk pertumbuhan transportasi laut, di sini data dari 2024 hingga 2025, per Januari hingga April 2025, penumpang itu 102, juta orang, atau naik 21,8% dari 2024. Barang yang diangkut itu naik 24%, yaitu menjadi 157,8 juta ton. Untuk Mei 2025, ada 5 pelabuhan utama, ada Belawan, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Balikpapan, Makassar. Untuk bongkar barang domestiknya mencapai 21,8
juta ton, untuk muat barang domestiknya 15,3 juta ton. Dan di sini ada data Pelindo kuartal 3 2024, arus barang non peti kemasnya itu tumbuh 16% menjadi 146 juta ton, arus peti kemasnya tumbuh 7% menjadi 13,8 juta teus. Dan untuk mendukung pemerintah dalam prospek ekonominya, kalau kita lihat dalam APBN 2025, di mana belanja infrastruktur mencapai 400,3 triliun. Nah, 11%-nya dari total era APBN itu 3.613,1 triliun, yang dimana fokus pada pemerataan pembangunan terutama di Indonesia Timur. Sehingga kebutuhan transportasi laut akan terus meningkat nih untuk mendukung pembangunan wilayah. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan riset terbaru dari teknovia.com, pasar logistik angkutan barang Indonesia itu diperkirakan tumbuh sekitar 25,57 miliar US dollar periode 2023 hingga 2028 dengan CAGR-nya 7,7% yang didorong oleh meningkatnya ekspor impor dan pertumbuhan e-commerce. Nah, kita sudah melihat untuk PJHB secara valuasi memang cukup menarik, tapi sayangnya secara performa kinerja keuangannya masih turun. Nah, tinggal kita lihat apakah efek dari underwriter-nya bisa mencetak arah seperti CGAS. Nah, kita lihat nanti disclaimer, jangan lupa untuk dianalisa ulang.